Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Rafa Radalivian dengan NIM 240411100063. Di video tugas praktikum kali ini, di modul 6, saya akan mengerjakan tugas yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Langsung aja. Di sini diberi tabel pengalamatan ya, yang nantinya ini untuk dikonfigurasi ke sini Cisco. Ini nanti akan kita isi, tapi sebelum ke sini, ini harus ngisi ini dulu. Ada instruction ya. Nah, ini ada requirement sama desain dari VLSM-nya. Jadi untuk melakukan VLSM, ini yang pertama kita tentuin dulu jumlah host yang dibutuhin pada setiap perangkat atau wilayah di sini nih. Karena ada S1, S2, WS1 sama WS2. Nah, itu kita tentuin dulu dia butuh berapa host. Nah, oke. Nah, ini ada number of addresses required ya. Ini S1, S2, W1, W2. Ini udah tertera. Untuk yang S1 dia butuh 11. Kemudian S2 dia butuh 28. Kemudian W1 dia butuh 5. Kemudian WS2 dia butuh 47 host. Oke, udah. Nah, di sini udah clear ya, nentuin jumlah hostnya. Selanjutnya kita urutin jumlah host yang dibutuhin dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berarti kan ada WS1, WS2, WS1 sama W1. Nah, di sini. Kemudian di sini setelah diurutin kita tentuin alamat IP yang dibutuhin. Oke, di sini kita di 47. Kemudian S2 28. Ini 11 tadi. 11, ini 5, ini. Nah, untuk one link kita kan yang ini. Untuk routernya. Ini I sama WS. Masing-masing router ini dia butuh satu host. Jadi ini satu, ini satu. Jadi jumlahnya ada 2. Oke. Nah, untuk alamatnya itu di sini ya, udah dikasih dulu. Yang pertama yaitu 10.1.1.0. Nah, untuk kemudian ini tentuin first usable host sama broadcastnya. Nah, untuk ngerjain yang dua ini kita tentuin dulu prefixnya berapa. Karena ini butuh 47 host, berarti dia prefixnya butuh ini yang 26. Prefix 26. Jadi 26 itu prefix 26 ini bisa nampung sebanyak 62 host, banyak banget. Jadi ini masih ada sisa. Kemudian first usable host address-nya itu octet terakhir yang ada di sini itu tambah 1. Jadi ini 10, 1, 1, 1. Kayak gitu. Oke, ini 10, 1, 1, 0, ini 1. Nah, untuk yang broadcast itu sama octet terakhirnya ditambah dengan jumlah ini host yang dapat ditampung. Octet 26 kan 62 host ditambah 1 dengan yang ini yang first usable, jadi jadinya 63. Jadi 62 tambah 1 63. Nah, lanjut ke yang ini ke bawah, S2. Nah, itu ini gunain alamat IP-nya dari sisa yang ini. Ini kan tadi masih ada banyak nih karena dia nampung 62. Nah, caranya itu dengan nih octet terakhir ini 63 itu di tambah 1 jadinya 64. Nah, di sini dia butuh 28 host. 28 host berarti dia ini 27. Prefix 27. Prefix 27 itu dapat nampung 30 host, jadi banyak. Nah, ini sama 11 64, berarti sini 65. Nah, ini prefix ini semakin tinggi jumlah prefixnya
maka semakin dikit juga host yang dapat ditampung, seperti itu. Oke, ini 65, ini 10 ditambah dengan ini okta terakhir dari first usable sama jumlah ini host yang ditampung, berarti 30 kan, 30 tambah 65 berarti 95. Oke, lanjut ke yang ini 11, ini sama 10 1 95 berarti ditambah 1 berarti 96. Nah, untuk prefixnya ini kan butuh 11 host. 11 host berarti ini prefix 28. 28 itu dapat nampung paling banyak 14 host, jadi cukup, sisa 3 itu. Nah, di sini 10 1 1 96 berarti di sini 95 ditambah 1 untuk oktav terakhir dari network addressnya. 97, maaf, 96 95 96 97 ya. Kemudian ini 10 ini 1 tambah 1 97 ditambah dengan ini yang dapat ditampung ini dari prefixnya, ini 14 kan. Nah, 97 ditambah 14, sini saya coba pakai kalkulator bantuan. 97 tambah 14 111. Lanjut ke sini, ini sama berarti ini 1 ini dia butuh 5 host, berarti prefixnya ini 29 itu berarti ini 1 1 1 12 ini 1 13 dan ini 10 1 1 1 13 nah 29 itu dapat prefix 29 itu dapat nampung paling banyak 6 host, jadi ini 113 ditambah dengan 6 host, 113 tambah 6 ini 119 udah, ini sama 19 10 1 1 ini berarti 120 prefixnya. Nah, ini hanya butuh 2 host, kalau 2 host ya ke atas lagi berarti prefix 30. Nah, prefix 30 itu cukup dan pas, dia prefix 30 itu dapat nampung 2 host, pas ya, cukup. 1 1 1 2 1, kemudian di sini 1 1 1 1, ini tambah 2 berarti 1 2 3. Oke, sudah. Oke, udah, ini untuk pengalamannya sama ini jumlah host yang diurutin, jadi udah tentuin jumlah host yang dibutuhin, terus diurutin, dan ini melakukan pengalamannya. Nah, kalau udah didapat ini baru di sini bisa isi yang ini. Nah, ini ada west, isi yang ini ya, yang bawah, area bawah, west yang atas. Nah, ini G0 ada G01. Ini coba saya lihat dulu, saya coba nyalain ini always show. Ini ya, G00 itu berarti ke ini, ke yang S1, G01 ke S2, G00 itu ke ini, ketutupan ke sini, W1 berarti sisanya ke sini. Oke, saya coba ini matiin. Oke, udah ya, ini tadi ke sini S1. Nah, IP addressnya itu dari ini S1. Nah, ini pakai yang first usable host, jadi sini. Nah, 97. Nah, ini prefix 28 ya, prefix 28 ini berarti ini subnet masknya. Oke, kemudian G1 ke sini, G01 berarti ke IS2 yang ini 65. Ini prefix 27, prefix 27 berarti ini ya 24.
Nah, ini untuk yang S000 itu ini untuk routernya. Untuk routernya ini berarti kan pakai yang apa? Nih, one linknya. Nah, itu pakai yang ini. First. Oh, ini. Nah, ini prefix 30. Oke. Prefix 30 berarti ini. Ini untuk subnet masknya. Jadi ini desimalnya subnet masknya ya. Kemudian ini yang west G00 berarti yang sini. G01 ke sini. Oke, ke W1 W1 ini itu prefix 29. Uh, prefix berapa ini? 29 ini subnet masknya, kemudian G01 berarti ke WS2 ini. Berarti ini prefix 26. Oke. Prefix 26. Prefix 26 berarti ini. Ya. Prefix 26 berarti ini. 192. Saya kasih titik. Oke. Kemudian ini yang warningnya kan yang ini. Ini udah dipakai nih. Yang ini. Jadi pakai yang terakhir broadcast address 123 ini, tapi dikurangi 1 untuk aktif terakhirnya. Jadi 122. Kemudian ini subnet masknya pasti sama. Oke, udah. Oke, sudah. Nah, ini untuk bagian ini routernya ini. Kemudian ini ke switchnya. Untuk switch itu sama dengan ini IP-nya. Misal ini G0 kan. Ini kan tadi ke ya S1. Tapi dikurangi 1. Ditambah 1. Okta terakhir. Jadi 98. Dan default gateway-nya pasti sama. 97 juga karena ngikut yang ini. Kan di sini kan IP address gateway-nya. Nah, untuk subnet masknya itu sama juga. Jadi switch-nya itu oktet terakhir ditambah 1 untuk membedakan. Nah, untuk default gateway-nya kan ngikutin ini routernya. Jadi sama. Subnet masknya juga otomatis sama. Oke. Udah lanjut yang ini. Ini tambah 1 berarti jadi 6. Ini sama. Kemudian ini sama. 197 65 98. Oke. Kemudian ini jadi 14 tambah 1. Ini sama. Subnet masknya sama. Ini terakhir tambah 1 jadi 2. Ini sama. Kemudian yang ini ya, berapa 12. Oke, yang ini itu tadi
sini 40 24 40 24 48 90 48. Oke, nah ini untuk switch. Kemudian PC-nya untuk masing-masing ini ya. Nah untuk PC-nya oke, ini kebetulan untuk yang PC itu pasti subnet mask sama default gateway-nya pasti sama. Jadi ini saya bisa copy paste dulu. Ini juga ini juga pasti sama untuk yang PC 2. Bentar, saya kasih tahu dulu nanti caranya. Ini pasti sama subnet masknya karena kan gateway ini kan pasti kan jalur keluar kan, jadi keluar ke ini routernya, jadi jelas pasti sama ini alamatnya. Saya mana ini 13 ya ini. Oke, nah untuk ini PC-nya ini itu diambil dari sini di broadcast address-nya. Misal ini mana? Ini untuk PCS1. Oke. PCS1 ini saya coba copy paste. Nah, ini. Tapi oktet terakhirnya ini berarti kan 111 nih. Itu dikurangi 1, berarti 10. Nah, begitu juga dengan yang lain. S2 berarti ini berarti dikurangi 1, oktet terakhirnya jadi 94 kan. Kalau kan 95. 94. Untuk W1 nya 19 jadi 18 dikurangi 1. Untuk yang terakhir isi 2 ini 63 jadi 62 dikurangi 1. Oke, udah. Jadi ini udah dapat ya tabel pengalamatannya sama dari sini kan. Jadi nentuin jumlah hostnya, terus nentuin alamat-alamatnya sama ini pengalamatannya. Selanjutnya ke sini konfigurasi di switchnya, di apa, Cisco nya. Ini is yang ini dulu, kita coba konfigurasi. Oke, ini berarti kita ini berarti ini kan ini enable, ini configure terminal. Oke, ini interface. Oke, berapa? Sebentar. Oke, 0 0. Oke, IP addressnya itu 10 1 1 97. Subnet masknya 255 255 255 240. Oke. No shutdown, exit. Kemudian lagi ke interface 01. Sini 240, sini 224. Kemudian yang ini 65. No shutdown, exit. Terakhir ke ini ya apa, one linknya S 0 0 0. Oke, addressnya 10 1 1 121 255 255 enter. Shutdown.
berhasil ya, akhirnya jadi hijau ya. Lanjutnya ke yang west, ini sama, enable, kemudian configure terminal, itu interface G00, ini IP addressnya 110.1.1.113 ya. Kemudian 255.255.248. Oke, shutdown, exit. Lanjut ke satu, ini 192, kemudian yang ini satu ya, satu satu 13 satu oh iya benar. Oke, satu, shutdown, exit. Terakhir ke S000, IP addressnya ini 252, yang ini 110.1.1.1.1.1. Oke, no shutdown, exit. Oke, coba ditutup. Oke, sama ya. Kemudian lanjut ke ini yang switchnya E1 ini, enable, configure terminal. Oke, interface, VLAN 1 itu IP addressnya 10.1.1.9.8, yang ini 98, kemudian 240 IP addressnya. Oke, 98.240. Oke, no shutdown, exit. Oke, udah. Lanjutnya ke sini, enable, configure terminal. Di addressnya, oh ya, interface V1, IP addressnya 10.1.1.255.255.255.254. Oke, shutdown, exit. Oke, udah. Kemudian yang ini V1, terminal,
interface VLAN 1 10 1 1 114 255 255 255 248 248. Oke, no shutdown, exit. Udah. Ini W1 terakhir, W2 switch, kemudian enable, configure terminal. Oke, interface V1, IP address-nya 10.1.1.1 berapa? 2 255 255 255 192. Oke, no shutdown, exit. Oke, udah. Terus yang terakhir ke PC-nya, ini satu. Subnet masknya 40 ya. Default gateway-nya ini. Oke, sudah. Ini saya copy paste saja. Ini dapat ya, default gateway. Oke, kemudian PCW1 sini. Saya copy paste saja. Kemudian yang terakhir, isi terakhir ini. Kemudian ini subnet masknya. Oke, sudah. Terakhir coba kita ping, misal dari PC ini ping ke mana coba. Coba ping satu-satu ke PC E2 itu 94 ya. Oke, berhasil. Ini request timeout pertama karena masih mencari alamat IP-nya ya. Tapi ini kalau jalan lagi berhasil tuh. Kemudian coba ini ke PCW1 coba. Berarti 118. Oke, berhasil. Jalan lagi. Oke, berhasil ya. Enggak RTO atau request timeout. Itu dari PC ini satu. Coba misal dari sini. Coba ping ke mana ya? PC E2 ini. Berarti 94.
berhasil. Kemudian coba ke PC W2 RAM 2. Oke, berhasil. Coba lagi. Oke, berhasil ya. Tidak RTO. Oke, berhasil. Maka ping artinya ini PC di wilayah ini itu saling terhubung seperti itu. Ya, jadi ini berhasil ya untuk pengerjaan tugas nih, pengalamatan VLSM atau variable length subnet mask. Jadi ada di sini nih. Ada di tab sini dulu pertama. Jadi kita tentuin dulu jumlah host yang diperluin berapa, kemudian nentuin alamatnya dari IP ini yang diberikan, terus dari alamat IP itu dibutuhin sesuai jumlah host yang dibutuhin dari prefixnya ini. Sudah didapat, kita baru ngelakuin tabel pengalamatan. Kemudian seperti tadi konfigurasi dan ping pasti bisa lah ya. Berapa? Misal ke berapa ya? 110. Oke, berhasil ya. Nah, artinya tabel pengalamatan atau VLSM itu berhasil. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan dari tugas modul 6 ya, yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM atau variable length subnet mask. Jika ada salah kata atau kekurangan dari saya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.